Aditya, seorang pria berusia 30 tahun, tinggal di pinggir pantai utara Bali. Bagi kebanyakan orang di sana, meminum air kelapa muda adalah kebiasaan harian tanpa batas. Airnya segar, menyejukkan, syarat elektrolit alami dan secara tradisional diyakini menyehatkan. Namun bagi Aditya, air kelapa muda bukan sekadar minuman melainkan potongan kebun binatang risiko kesehatan. Sejak 20 tahun lalu, Aditya telah mengetahui bahwa ia didiagnosis dengan penyakit ginjal kronis stadium awal. Dokter menjelaskan bahwa ginjalnya tidak mampu mengekstraksi kalium dari darah secara efisien. Hiperkalemia kadarnya terlalu tinggi bisa menyebabkan detak jantung tidak stabil, kelemahan otot, bahkan kehilangan kesadaran atau nyaris koma. Karena itu, makanan dan minuman tinggi kalium menjadi musuh utama dalam kesehariannya. Tak hanya itu, Aditya juga memiliki tekanan darah rendah. Setiap kali tekanan darahnya turun terlalu rendah, ia mudah merasa pusing, lemas, dan bahkan sering hampir pingsan. Lebih buruk jika itu dikombinasikan dengan konsumsi minuman yang memiliki efek menurunkan tekanan darah lebih jauh seperti air kelapa muda yang kaya kalium. Lebih jauh, Aditya pernah mengalami masalah pencernaan kronis yang membuatnya mengalami diare akut apabila mengonsumsi minuman atau makanan tinggi FODMAP, termasuk air kelapa muda. Komponennya seperti oligosakarida dapat menarik air ke usus besar, memicu kram perut dan diare bagi orang dengan intoleransi pencernaan seperti IBS. Akhirnya, Aditya juga pernah reaktif alergi ringan terhadap produk kelapa, seperti dermatitis ringan atau gatal tenggorokan setelah minum sedikit saja air kelapa. Belakangan diketahui bahwa ia mungkin memiliki alergi terhadap protein kelapa, yang meskipun jarang tetap mungkin terjadi pada beberapa orang dan bisa memicu reaksi kulit atau pernapasan. Semua itu berawal kala masih kecil, Aditya tumbuh di sebuah desa pantai di Banyuwangi. Air kelapa muda sering dituangkan di gelas bambu, diteruskan sebagai minuman segar di sore terik. Ketika ia remaja, dia masih bisa meminumnya sesekali tanpa masalah. Namun saat memasuki umur 20-an awal dan gejala ginjal mulai terasa, dokter menyarankan untuk menghindari minuman tinggi kalium sepenuhnya. Saat itulah ia pertama kali diperingatkan untuk berhenti meminumnya. Awalnya sulit, teman-temannya di pantai menjulurkan kelapa muda segar ke hadapannya, mencemoohnya. Kata mereka, kenapa tidak, kunyah sisa daging kelapa pun mereka anggap gurih. Tapi Aditya menolak ringan. Ia bercerita, saya tahu itu sehat bagi banyak orang, tapi bagi saya, secangkir saja bisa mengirim tekanan darah saya ke zona berbahaya. Dalam waktu tertentu, menolak minuman yang paling identik dengan daerahnya membuat Aditya merasa asing. Pada acara budaya lokal, upacara desa, pertemuan keluarga, atau pesta pantai, air kelapa muda disajikan sebagai penghormatan. Dia sering diminta untuk menerimanya, cuma secuil, kata paman, mumpung segar. Tetapi Aditya harus menolak halus sambil membawa botol air mineral sendiri. Kadang mereka melihatnya sinis, kok takut, ya, atau minum sedikit nggak sakit kok. Momen-momen itu menimbulkan rasa terasing. Dia merasa bersalah menolak keramahan dan budaya, namun ia sadar bahwa risiko hiperkalemia atau serangan jantung tidak bisa dianggap remeh. Agar aman, Aditya menjalankan rutinitas ketat. Rutin mengecek kadar kalium darah setiap 3 bulan sekali di klinik terdekat. Dokter terus menekankan bahwa konsumsi kalium harian hanya boleh sesuai batas yang sangat ketat. Menghindari air kelapa, baik yang segar maupun kemasan. Meskipun kemasan industri kadang ditambahkan sodium, tetap tinggi potasium secara alami. Berhati-hati saat cuaca panas, karena tubuhnya cenderung dehidrasi dan menginginkan elektrolit, tapi ia memilih minuman elektrolit rendah kalium. Atau air putih biasa. Bahkan dia pernah mendengar cerita anekdot, seseorang mengalami kelebihan kalium karena terlalu banyak minum air kelapa hingga menyebabkan palpitasi jantung. Menghindari konsumsi minuman sebelum dan setelah operasi. Dokter menyarankan puasa air kelapa minimal 2 minggu sebelum dan sesudah prosedur bedah karena bisa mempengaruhi kontrol tekanan darah dan gula darah. Pembatasan untuk ibu hamil.
Banyak orang percaya air kelapa aman bagi ibu hamil. Namun dokter menyarankan agar wanita hamil, khususnya trimester pertama atau yang memiliki gula darah tinggi atau tekanan rendah, berkonsultasi dulu karena sifat pendinginnya bisa membahayakan kondisi ibu dan janin. Saat pagi cerah, Aditya bangun dan mengganti botol minum air putih. Ia tidak meminum air kelapa, meski pohon kelapa muda menjulang di halaman rumahnya. Suara tetes air kelapa yang dipetik tetangga terasa mengundang, tapi ia berpegang pada disiplin medis. Jika ia merasakan gejala, mual, kram otot, kenaikan detak jantung tidak normal, dizinitas, ia langsung minum air mineral dan mencari bantuan medis. Dia tahu itu adalah gejala hiperkalemia ringan. Ketika teman-teman minum es kelapa muda di warung pinggir jalan, Aditya mengobrol sambil membawa teh tawar. Terkadang mereka menyodorkan segelas kecil, namun ia menolak. Nanti darahku naik, jawabnya ringkas. Garis besarnya, Aditya tidak membenci kelapa muda. Ia menyadari banyak orang menikmatinya tanpa masalah orang sehat, yang ginjalnya bekerja optimal, yang tekanan darahnya normal, yang tidak alergi, dan yang tidak memiliki gangguan pencernaan atau diabetes. Pengetahuan tentang manfaatnya, menurunkan tekanan darah, menghidrasi pasca diare, memulihkan olahraga ringan sangat luas. Namun bagi Aditya, ini bukan tentang apa yang sehat untuk mayoritas. Ini tentang apa yang aman baginya secara spesifik. Dokternya selalu menekankan, risiko hiperkalemia lebih besar daripada manfaat hidrasi potasium, kadar air kelapa punya fluktuasi alami per buah yang sulit diukur. Intinya, bagi seseorang dengan penyakit ginjal, tekanan rendah, intoleransi pencernaan, dan alergi ringan terhadap kelapa, air kelapa muda bisa jadi sangat berbahaya. Benang merah dari semuanya, tidak semua hal yang dianggap sehat universal aman untuk setiap orang. Risiko medis sering tersembunyi di balik manfaat umum. Mengabaikan kondisi tubuh sendiri, seperti fungsi ginjal, kondisi tekanan darah, alergi, dan kondisi pencernaan dapat menyebabkan konsekuensi serius. Edukasi medis yang dipersonalisasi adalah kunci. Aditya tidak sekadar berharap karena katanya kelapa sehat, namun karena dokter memastikan seberapa banyak yang aman atau tidak aman. Budaya dan tradisi tidak boleh membuat seseorang mengabaikan kebutuhan tubuhnya sendiri.